Ya, baik teman-teman, waktu telah menunjukkan pukul 1 lebih 10 menit. Sebelum kita memulai acara, mohon konfirmasi dengan teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar jelas di perangkatnya teman-teman? Dengar Pak Melin. Ya, terdengar jelas. Baik, terima kasih Bapak Mayor dan Mbak Ning. Baik teman-teman, mari kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua dari Institut Teknologi Del? Semoga semua selalu senantiasa diberikan kesehatan. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Koordinator Program Magang Studi Independen Bersertifikat Institut Teknologi Del, Bapak Meyer Martin Kinda, Sarjana Teknologi, Magister Teknologi. Selamat siang, Bapak Meyer. Ya, selamat siang Mbak Melinda. Terima Semoga kasih atas undangannya. Ya, sama-sama Bapak, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan ya Bapak. Amin. Baik, selanjutnya selamat datang kepada yang terhormat Direktur Operasional PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, Mbak Ning Kuliati. Selamat siang, Mbak Ning. Selamat siang Pak Melinda, selamat siang Pak Mayor, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, selamat siang Mbak Ning. Selanjutnya, selamat datang kepada yang terhormat Technical Trainer Lead PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, Mas Rinaldi. Selamat siang, Mas Rinaldi. Halo, selamat siang Mbak Melinda, selamat siang Pak Mayor, Mbak Ning. Ya, selamat siang. Dan tentunya kami tak lupa mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Del yang pada siang hari ini akan mengikuti kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat Angkatan 6 di Mari Belajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini hingga akhir nanti. Senang rasanya Mari Belajar dapat bertemu secara langsung. Ini kalau tidak salah pertama kalinya ya, Mari Belajar bertemu dengan teman-teman dari Institut Teknologi Del. Semoga nanti ke depannya teman-teman dapat memahami apa saja program yang akan dijalankan oleh Mari Belajar khususnya buat teman-teman Institut Teknologi Del. Adapun agenda pada siang hari ini yakni akan ada sambutan dari Koordinator MSIB Institut Teknologi Del Bapak Mayor Martin Kinda, kemudian ada sambutan dari Direktur Operasional Mari Belajar Mbak Ning Kuliati, dan dilanjutkan dengan kegiatan utama kita yakni pemaparan terkait kegiatan Program Studi Independen Bersertifikat Angkatan 6 di Mari Belajar, yang dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab dan diakhiri dengan sesi penutup. Nah, sebelum itu teman-teman kami informasikan bahwa saat ini fitur audio teman-teman sedang kami nonaktifkan dan saat ini kegiatan kami rekam dari awal hingga akhir. Baik teman-teman, untuk itu kita mulai ke agenda yang pertama yaitu sambutan dari Koordinator Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Institut Teknologi Del oleh Bapak Mayor Martin Kinda, Sarjana Teknologi Magister Teknik. Silakan kepada Bapak Mayor, waktu dan screen kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Melinda atas waktunya. Selamat siang ya untuk kita semua, Mbak Ning dan Pak Rinaldi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesediaan PT Mari Belajar yang mau memberikan sharing session untuk sebagai informasi yang penting untuk mahasiswa-mahasiswa ITDL untuk dapat mendaftar sebagai mahasiswa di program MSIB. Di MSIB Angkatan kelima ini memang ada banyak kompleksitas masalah-masalah yang perlu di-clear-kan, apalagi soal STRMJ yang sistem digitalisasi yang sangat yang membingungkan kadang mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa, tapi kami sendiri ini koordinator dari berbagai universitas kadang juga bingung gitu ya mengenai proses pengajuan izin mahasiswa ini. Untuk itu, ini kesempatan yang bagus bagi para mahasiswa untuk bertanya ya. Nanti simak baik-baik materinya. Jangan malu untuk bertanya. Ini kesempatan bagus untuk kalian ya, dapat kesempatan untuk
diberikan informasi soal tahapan pendaftaran di MSIB. Nanti juga bagi yang tertarik join di PT Mali Belajar sebagai mahasiswa magang ataupun studi independen, ini sangat terbuka lebar ya, Mbak Ning dan Mbak Melinda. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak Jo dan Bu Mona Lisa tidak sedang di kampus saat ini, ada tugas di Jakarta. Untuk itu beliau berdua mohon maaf tidak dapat bergabung. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih atas sambutannya Bapak Mayor. Mari teman-teman kita berikan virtual applause terlebih dahulu untuk Bapak Mayor atas sambutannya. Baik, untuk agenda selanjutnya yakni sambutan dari Direktur Operasional PT Mari Belajar Indonesia Cerdas, Mbak Ning Kuliati. Kepada Mbak Ning, waktu dan screen kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Melin. Terima kasih sekali Pak Mayor atas waktu yang telah disempatkan kepada kami, begitu ya, telah disempatkan bersama kita hari ini sehingga dapat memberikan sambutan dalam rangka sosialisasi program studi independen bersertifikat yang diselenggarakan atau yang akan ditangani oleh PT Mari Belajar. Kami sangat apresiasi sekali Bapak, Bapak telah berkenan untuk bersama kami pada siang hari ini, dan kami juga sangat berterima kasih sekali begitu ya telah diizinkan untuk melakukan sosialisasi program studi independen bersertifikat ini kepada teman-teman mahasiswi IT Dell begitu ya. Nah, teman-teman, pada dasarnya saya sangat senang sekali antusiasmenya teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat pada siang hari ini. Semoga tadi istilahnya dari kampus atau institut dari teman-teman itu sudah mendukung teman-teman semuanya untuk bisa mengambil program studi independen bersertifikat, baik itu magang juga begitu. Namun memang pada siang hari ini kami akan spesifik untuk membahas terkait program studi independen bersertifikat, sehingga dalam artian misalnya dari kampusnya teman-teman itu sudah mendukung teman-teman untuk bisa mengikuti program ini, dan mungkin nanti Mari Belajar bisa menjadi salah satu istilahnya mitra yang teman-teman dapat pertimbangkan begitu ya untuk teman-teman bisa ikuti program studi independennya, karena memang pada dasarnya kami telah merancang program-program yang saat ini tengah dibutuhkan oleh industri saat ini, sehingga nanti teman-teman yang istilahnya memang berkeinginan atau berencana mempunyai passion dalam bidang teknologi informasi bisa mulai dari sekarang, yakni dengan mengikuti program studi independen bersertifikat di angkatan ke-6 tahun 2024 nanti. Kurang lebih nanti selama 1 semester teman-teman akan mempelajari berbagai hal sesuai dengan role atau jalur pembelajaran yang teman-teman pilih begitu. Karena memang pada dasarnya kami dari Mari Belajar begitu ya telah mempersiapkan atau menawarkan 3 jalur pembelajaran yang teman-teman nanti dapat pertimbangkan, mulai dari data analis and AI, Microsoft web and mobile developer, dan juga Microsoft Data Engineer. Nanti teman-teman silahkan pilih dan pilih begitu ya berdasarkan paparan yang akan disampaikan oleh tim kami begitu. Semoga cukup membuka wawasan teman-teman dan juga bisa dipertimbangkan untuk nanti kita bisa bersama-sama belajar bersama Mari Belajar. Mungkin itu saja Mbak Melin dari saya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Ya, baik, selamat siang. Terima kasih Mbak Ning. Sebelumnya teman-teman, mari kita berikan virtual applause kepada Mbak Ning atas sambutannya pada siang hari ini. Dan acara selanjutnya, sebelum memasuki acara selanjutnya, yakni pemaparan terkait program studi independen bersertifikat, kami memohon izin dulu Mbak Ning dan Bapak Mayor, mungkin setelah ini akan ada kesibukan lainnya, Bapak Mayor dan Mbak Ning, untuk foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kepada teman-teman yang sudah hadir juga, kami harapkan teman-teman dapat mengaktifkan kameranya. Kita adakan sesi foto bersama untuk dokumentasi kegiatan sosialisasi program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Bagi teman-teman yang sudah hadir, kami tunggu beberapa menit ke depan untuk mengaktifkan kameranya. Silakan yang sudah hadir. Ya, masih bertahap sedikit-sedikit bertambah. Ya, kita tunggu hingga 13.21. Masih terus bertambah.
Sepertinya sudah tidak ada lagi atau ada teman-teman? Kita tunggu sebentar, mungkin 3 detik. Baik, Ibu Marta, tidak apa-apa. Sudah hadir Ibu Marta, tidak apa-apa Ibu Marta. Sudah diwakilkan oleh teman-teman dan Bapak Mayor untuk menyalakan kameranya. Ya, baik Bapak, Ibu dan teman-teman yang sudah hadir dapat melihat pada layar dalam hitungan ketiga kita tersenyum bersama. 1, 2, 3, silahkan. Ya, sekali lagi, mohon izin dapat menghadap layar. Ya, kita tersenyum bersama. 1, 2, 3, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bapak Mayor, Mbak Ning, Mas Rinaldi, dan teman-teman dari IT. Kita memasuki agenda yang utama, yakni pemaparan kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Sebelumnya saya informasikan kembali bahwa saat ini fitur audio teman-teman sedang kami nonaktifkan. Apabila nanti ketika pemaparan program teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman untuk dapat bertanya langsung melalui kolom percakapan atau teman-teman dapat mencatat terlebih dahulu. Nanti di sesi tanya jawab silakan teman-teman dapat berinteraksi langsung dengan kami dan juga pembicara kami pada siang hari ini. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Mas Rinaldi selaku Technical Trainer Lead dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas yang akan memaparkan kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Kepada Mas Rinaldi, waktu dan screen kami persilahkan. Oke, cek. Suara saya bisa terdengar, Mbak Melinda? Sudah terdengar dengan jelas, Mas Rinaldi. Oke, baik. Baik, rekan-rekan, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan sosialisasi studi independen bersertifikat yang dilaksanakan oleh Mari Belajar. Senang rasanya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua dalam acara sosialisasi ini. Kurang lebih nanti dalam 1 jam ke depan saya akan menjelaskan tentang program studi independen bersertifikat yang dilaksanakan oleh Mari Belajar. Apa yang ditawarkan oleh Mari Belajar dan Mari Belajar itu apa sendiri akan nanti saya coba jelaskan dengan detail. Harapannya nanti rekan-rekan bisa mendapatkan insight baru, bahkan bisa bergabung dengan kami nantinya dalam program studi independen ini. Izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu sebentar. Oke. Untuk layar saya sudah kelihatan Mbak Melinda? Sudah, Mas Rinaldi. Sudah ya? Bisa dilanjutkan. Ya. Baik. Rekan-rekan sekalian, jadi siang hari ini kami sengaja hadir di ITDEL untuk menjelaskan tentang sosialisasi program studi independen bersertifikat angkatan yang ke-6. Jadi nanti rekan-rekan boleh kalau misalnya ada yang mungkin rekan-rekan tidak bisa pahami dengan penjelasan saya, bisa tuliskan di kolom komentar atau nanti bisa menyalakan mikrofonnya. Karena sekarang memang mikrofon rekan-rekan lagi kami nonaktifkan. Nanti silakan untuk raise hand untuk bisa kami aktifkan mikrofonnya ya. Angkat tangan virtual nanti akan kami coba aktifkan mikrofonnya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah, saya Rinaldi selaku technical trainer di Mari Belajar izin untuk menjelaskan apa saja agenda yang akan coba kita bahas bersama pada siang hari ini. Yang pertama, rekan-rekan, saya akan menjelaskan tentang Mari Belajar itu sendiri apa, ya. Karena saya yakin beberapa di antara rekan-rekan ada yang mungkin belum mengenal Mari Belajar itu. Jadi nanti akan saya coba jelaskan terlebih dahulu mengenai profil singkat mengenai Mari Belajar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang program MSIB khususnya studi independen. Yang ketiga, apa aja persyaratan dan perangkat yang harus rekan-rekan miliki untuk bisa bergabung dalam program ini. Yang keempat, ketentuan program, selanjutnya kerangka program di MSIB ini, posisi-posisi yang kami tawarkan, fasilitas program, serta nanti kewajiban peserta program dan kita tutup dengan adanya Q&A. Baik, rekan-rekan, langsung saja kita mulai di agenda yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang Mari Belajar itu apa, gitu ya. Di sini ada yang sudah mengenal sebelumnya Mari Belajar, mungkin bisa raise hand, gitu ya. Ada yang sudah mengenal Mari Belajar sebelumnya? Di antara ini ada beberapa peserta ya, saya lihat ada sekitar 33 peserta. Ada yang sudah mengenal Mari Belajar sebelumnya? Belum ya?
Oke, sepertinya cocok kalau misalnya kami ucapkan datang sosialisasi pada hari ini ya. Oke, baik. Jadi mari belajar rekan-rekan. Sebenarnya sudah memulai track recordnya sejak dari studi independen yang pertama di tahun 2021 sekitar bulan Agustus kalau saya tidak salah ya. Jadi mulai dari bulan angkatan yang pertama, mari belajar bekerja sama dengan Microsoft pada saat itu melaksanakan studi independen di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, menerima hampir 1000-an lebih mahasiswa ya dari seluruh Indonesia, dan pada saat itu juga mari belajar menjadi salah satu mitra yang paling banyak menerima mahasiswa dalam program studi independen dan menerima penghargaan pada saat itu. Selain itu, rekan-rekan sekalian, kami lanjutkan track record yang bagus tersebut. Dari angkatan yang pertama, kami mulai lagi di angkatan kedua menerima hampir 1.300-an mahasiswa. Dan sampai saat sekarang ini, mari belajar ikut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam program studi independen ini sampai dengan angkatan yang kelima pada saat ini. Jadi mari belajar sudah ada sejak angkatan 1, 2, 3, 4 sampai dengan angkatan yang kelima dalam program studi independen ini. Jadi program studi independen ini memang dirancang secara khusus langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan ini bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa yang di bawah kementerian tersebut. Nah, jadi alasan pertama, kenapa rekan-rekan harus mengikuti program studi independen bersertifikat di Mari Belajar, karena track record yang dimiliki oleh Mari Belajar itu sudah ada sejak angkatan yang pertama. Dan dibuktikan dengan selalu diberikannya kesempatan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi, Mari Belajar selalu hadir di setiap angkatan studi independen. Nah, ini juga yang mengatakan bahwasannya rekan-rekan mahasiswa kami yang sudah belajar bersama kami sudah banyak tersebar di di beberapa perusahaan di seluruh Indonesia, dan akan bisa menjadi salah satu bagian dari kami nantinya dalam program ini. Jadi alasan pertama, kenapa harus memilih Mari Belajar? Karena Mari Belajar sudah memiliki track record yang bagus sejak angkatan yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, kenapa harus memilih Mari Belajar? Karena Mari Belajar ini rekan-rekan memiliki trainer atau boleh kita katakan dosennya nanti, gitu ya, pengajarnya yang sudah bersertifikasi internasional. Jadi dosen-dosennya, trainer-trainernya itu adalah trainer-trainer yang sudah diakui kapabilitasnya, kemampuannya dari segi keilmuan maupun nanti dari segi pengalamannya dalam teknologi-teknologi yang akan diajarkan nantinya. Alasan yang ketiga, Mari Belajar merupakan Microsoft in Educational Global Training Partners. Dan mungkin bisa saya katakan, di antara semua mitra yang mengikuti studi independen yang ke-6, Mari Belajar merupakan satu-satunya yang menjadi Microsoft in Educational Global Training Partners. Ya, saya tidak mengecek secara keseluruhan mitra yang ada, tapi bisa saya katakan seperti itu. Ini alasan yang ketiga. Dan juga Mari Belajar rekan-rekan pernah menjadi top 10 perusahaan di Microsoft Partners se-Asia Pasifik. Dan tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa rekan-rekan, karena Mari Belajar hadir di tengah-tengah kita di studi independen, memberikan proses pembelajaran yang bagus dan berkualitas untuk kita semua. Alasan yang keempat, Mari Belajar merupakan Microsoft Authorized Education Partners dan juga menjadi Microsoft Partners di Indonesia maupun di luar, ya, ada yang dari Singapura dan yang sebagainya. Jadi inilah Mari Belajar rekan-rekan menjadi salah satu mitra yang hadir di studi independen angkatan yang ke-6. Harapannya rekan-rekan nanti dengan melihat bagaimana track record dari Mari Belajar, bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Mari Belajar, bagaimana pengakuan yang didapatkan oleh Mari Belajar dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, bisa menjadikan salah satu alasan kenapa rekan-rekan harus mengikuti studi independen ini di Mari Belajar. Nah, sekarang saya mau jelaskan apa itu studi independen.
ya. Saya fokus langsung ke studi independen ya rekan-rekan ya, biar tidak nanti ke distract dengan kata magang. Jadi rekan-rekan, studi independen bersertifikat adalah program belajar non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra. Dalam hari ini adalah Mari Belajar yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berarti rekan-rekan sekalian, ITDEL itu sudah menjadi bagian, ya sudah bisa mengikuti program studi independen bersertifikat ini. Apa yang akan rekan-rekan dapatkan secara default, ya, secara bawaan, secara boleh kita katakan ini semua, ya, semua studi independen dimanapun nanti rekan-rekan mengikuti studi independen ini akan mendapatkan hal ini, ya. Tapi tentunya nanti akan ada perbedaan di fasilitas yang disediakan, termasuk di Mari Belajar. Fasilitas yang dasar yang akan teman-teman nanti dapatkan bisa mengkonversi proses pembelajaran yang rekan-rekan lakukan di Mari Belajar itu sampai dengan 20 SKS di kampus masing-masing. Ya tentunya nanti tergantung ya dari program studi, ada yang mungkin hanya menerima 15, ada yang mungkin menerima nanti 10 dan sebagainya. Itu nanti tergantung dari kampus masing-masing dan juga prodi masing-masing. Tapi dari Mari Belajar itu nanti akan memberikan konversi SKS sampai dengan 20 SKS. Dan itu rekan-rekan ibaratnya rekan-rekan belajar di Mari Belajar, terus nanti rekan-rekan tukarkan ke prodi, nanti nilainya langsung masuk di prodi. Itu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa ya, yang mungkin di beberapa tahun sebelumnya itu belum ada rekan-rekan ya. Di beberapa tahun sebelumnya program studi independen ini belum ada sebelumnya. Nah, kapan pelaksanaan studi independen bersertifikat ini? Dilaksanakan nanti di tanggal 16 Februari sampai dengan 30 Juni 2024, tapi batas waktu pendaftarannya, mohon maaf, di tanggal 15 Desember 2023 ya. Jadi nanti batas waktu pendaftaran ada kurang lebih 3 hari lagi yang bisa rekan-rekan nanti manfaatkan untuk proses pendaftaran. Nanti saya akan coba contohkan bagaimana cara untuk melakukan pendaftarannya ya. Mana tahu nanti rekan-rekan bisa langsung mendaftar dan bisa langsung nanti memilih Mari Belajar sebagai mitra untuk belajarnya. Nah, kapan pelaksanaannya nanti? Yaitu di hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu 7.30 sampai jam 9 malam. Tapi jangan langsung skeptis ya melihat tulisan yang dibuat di sini ya. Karena nanti proses belajarnya rekan-rekan bukan berarti dari jam 7.30 pagi sampai jam 9 malam, bukan. Tapi proses belajarnya bisa saja nanti, contohnya hari Senin itu dari jam 7.30 sampai jam 10, contohnya. Setelah itu ngapain? Nggak ada ya. Rekan-rekan bisa mengerjakan aktivitas yang lain, healing, jalan-jalan mungkin ya. Atau yang lain silahkan. Gitu ya. Hari Selasa libur contohnya. Hari Rabu nanti masuk lagi jam 1 siang sampai jam nanti 3:30 contohnya. Nanti belajar lagi. Begitu seterusnya. Jadi ibaratnya rekan-rekan nanti sama seperti kita di kampus ya. Akan ada jadwal-jadwal belajar yang akan rekan-rekan nanti ikuti dan rekan-rekan nanti harus siap hadir di waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya. Tapi pelaksanaannya tidak akan keluar dari jam tersebut, yaitu dari jam hari Senin sampai dengan hari Jumat di jam 7.30 sampai jam 9 malam tersebut. Jadi nanti tergantung dengan jadwal dari kelas masing-masing. Seperti itu ya. Jadi belajarnya online. Belajarnya online dari manapun, rekan-rekan dari Medan contohnya ya, atau misalnya dari kampung masing-masing nanti mengikuti proses pembelajarannya bisa ya, karena kita belajarnya secara online dan akan dibimbing secara interaktif oleh mentornya langsung. Jadi bukan menonton video, bukan membaca langsung sendiri, tidak, tapi langsung diajarkan oleh mentornya. Kalau misalnya tidak bisa, nanti bisa bertanya di kelas gitu ya. Akan diberikan juga studi kasus yang mungkin nanti itu based on industri gitu ya, yang banyak dihadapi di dunia industri, akan diberikan nanti ke rekan-rekan semua ya. Jadi inilah studi independen. Nah, apa aja persyaratannya? Sebenarnya cukup mudah rekan-rekan persyaratannya. Yang pertama, mahasiswa dari seluruh Indonesia yang di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi ITDEL ini udah masuk ke bagian ini. Jadi udah checklist nih yang pertama. Yang kedua, mahasiswa aktif pada D2, D3, D4 atau S1 yang belum yudisium atau bersedia untuk tidak yudisium selama mengikuti studi independen ini. Dengan persyaratan untuk D2 dan D3 minimal itu di semester 3. Sedangkan untuk D4 dan S1 minimal di semester 5. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini.
Kami sekarang ada di semester 5 contohnya ya, ada di semester 5. Bisa langsung daftar walaupun nilainya belum keluar. Ya, ada tadi yang bertanya seperti itu di kampus yang berbeda. Bisa rekan-rekan, silakan nanti langsung mendaftar. Intinya rekan-rekan sekarang lagi di semester 5 walaupun nanti nilainya belum keluar semua, tidak masalah ya. Nanti bisa disusulkan ya. Jadi intinya nanti minimal di semester 5 ya. Bagaimana kalau misalnya kami di semester 3, Pak? Kami S1 belum semester 5 gitu, masih semester 3 atau semester 1. Berdoa saja semoga ada di angkatan yang ke-7 dan rekan-rekan nanti bisa bergabung dengan Mari Belajar. Seperti itu. Oke, ini yang kedua ya. Syarat yang ketiga menyiapkan CV ya, kurikulum vitae-nya. Yang keempat transkrip nilai. Yang kelima nanti ada surat rekomendasi universitas. Dan ketujuh ada surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Ini sebenarnya bisa diurus di kampus masing-masing ya, bidang kemahasiswaan atau yang sudah ditunjuk biasanya ada koordinator yang sudah menyiapkan. Karena sekarang itu ada sedikit regulasi berbeda rekan-rekan, jadi kami kembalikan kepada universitas masing-masing biasanya. Oke, yang selanjutnya ada foto atau scan KTP dan yang terakhir ada sertifikat pengalaman organisasi jika ada. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk syaratnya, ini cukup mudah rekan-rekan ya, cukup mudah. Waktu kita masih ada 3 hari lagi ya, sampai dengan tanggal 15 ya, 15 Desember. Jadi rekan-rekan masih bisa untuk mendaftar seharusnya ya, bergabung dengan Mari Belajar seperti itu. Nah, tadi syarat umum, yang sekarang persyaratan perangkat ya. Jadi minimal rekan-rekan harus punya komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows 10. Windows 11 atau Mac OS Sierra 10.12 atau yang lebih baru. Ya. Minimal prosesornya 1,6 GHz atau yang lebih cepat lebih bagus. Perangkat komputer minimal RAM 2 GB, saya rasa bisa lebih dari ini ya. Kalau komputer-komputer terbaru sekarang sudah lebih dari ini. Dan kami sarankan untuk memiliki koneksi internet minimal 5 Mbps. Kami sarankan ya, supaya nanti informasi yang diberikan tidak terputus ya. Biar nanti yang dibilang oleh mentornya ketika proses belajar itu jelas dan detail ya, bisa didengar dengan baik oleh rekan-rekan semua nantinya. Ya, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kerangka program ini? Bagaimana alur mengikuti program studi independen bersertifikat ini? Yang pertama kita mulai dari sosialisasi program. Sekarang rekan-rekan kami hadir di Institut Teknologi Dell. Jadi rekan-rekan sekarang lagi berada di fase ini ya, sosialisasi program. Nanti akan ada proses rekrutmen, akan kami pilih rekan-rekan semua ya, yang mendaftar akan kami pilih nantinya siapa yang layak untuk bisa ikut, karena memang mohon maaf kuota juga terbatas dari kementerian rekan-rekan. Jadi kami harus memilih nantinya. Tapi tenang saja, nanti bagi yang mungkin tertarik ikut dan mungkin ingin mengetahui kisi-kisi soal pretestnya, karena memang ada soal pretestnya, nanti kami berikan. Kalau misalnya tertarik untuk bergabung nanti saya berikan. Ya, kalau ada yang bertanya ya. Oke, yang selanjutnya akan ada onboarding. Ini pembukaan program nantinya. Selanjutnya akan ada pelaksanaan kuliah tahap 1. Jadi nanti akan ada proses belajar dulu dan akan ada UTS-nya atau ujian mid semester ya. Seperti biasa di kampus rekan-rekan belajar UTS, belajar lagi gitu ya. Nah, nanti setelah ujian mid semester akan ada ujian sertifikasi internasional tahap 1. Nah, jadi di Mari Belajar rekan-rekan akan difasilitasi sertifikasi internasional langsung dari Microsoft yang mungkin kalau misalnya kita konversi harganya mungkin udah jutaan ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa memiliki kesempatan untuk melakukan sertifikasi internasional langsung nanti di Microsoft seperti itu dengan teknologi Microsoft. Setelah itu nanti akan ada pelaksanaan capstone. Capstone ini seperti kita membuat produk sendiri. Kalau kita di kampus itu ada skripsi ya. Kalau di sini namanya capstone. Terus akan bersamaan dengan dilaksanakannya kuliah tahap 2 setelah UTS ya. Setelah UTS, terus nanti akan ada ujian akhir semester. Nah, kebetulan sekarang itu mahasiswa yang di angkatan kelima itu lagi di tahap ini, ujian semester, akhir semester. Nanti akan ada ujian sertifikasi tahap 2, ujian sertifikasi tahap 2-nya ya. Nih. Terus nanti rekan-rekan sekalian akan ada capstone project virtual exhibition atau pameran capstone project. Ya, akan ada pameran capstone project. Jadi outputnya akan ditampilkan di sini. Jadi hasil-hasil yang sudah dibuat oleh mahasiswa per kelompoknya akan ditampilkan dalam capstone project virtual exhibition ini.
Selanjutnya akan ada beberapa kelompok yang akan masuk final capstone project untuk memenangkan hadiah 30 juta ya. Jadi nanti untuk 3 kelompok terbaik akan diberikan beasiswa ya. Itu bukan sampai ya, 30 juta untuk 3 kelompok. Jadi satu kelompok nanti akan diberikan total 10 juta seperti itu. Dengan 3 kelompok terbaik. Mana tahu di angkatan yang ke-6 yang menjadi kelompok terbaik adalah mahasiswa-mahasiswi dari ITDEL, gitu ya. Tidak menutup kemungkinan rekan-rekan. Kalau tahun kemarin saya lupa dari kampus mana ya, kalau saya tidak salah ada yang dari UI, UGM juga. Mana tahu di tahun ini di angkatan yang ke-6 itu adalah mahasiswa-mahasiswi dari ITDEL, gitu ya. Oke, setelah nanti rekan-rekan dinilai untuk tugas akhirnya akan ada kelulusan program, kita akan ada graduation day gitu ya, kelulusan program, dan akan ada program namanya employability. Jadi rekan-rekan nanti yang sudah tersertifikasi Microsoft, karena kan udah 2 kali nih ujian sertifikasi internasionalnya ya, 2 kali nanti, itu kami akan coba salurkan ke mitra-mitra kami, ke mitra-mitra Microsoft yang membutuhkan talenta digital. Jadi kami bukan hanya sekedar memberikan proses pembelajaran, tapi kami juga memikirkan bagaimana rekan-rekan nanti bisa berkarir, ya. Karena kami akan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan mitra dari Mari Belajar dan Microsoft seperti itu. Syaratnya apa? Ya sertifikasi internasional ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, apa aja posisi yang kami tawarkan rekan-rekan? Posisinya cuma 3. Ya, posisi yang kami tawarkan ada 3. Yang pertama, ada data analis dan AI yang mungkin ingin mengembangkan kemampuannya dalam bidang data analis atau juga AI ya, membuat produk AI sendiri, nanti bisa ambil di sini. Yang kedua, Microsoft Web dan Mobile Developer yang mungkin tertarik untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun nanti secara mobile ya, nanti bisa ambil di sini. Dan yang terakhir ada Microsoft Data Engineer yang mungkin nanti ingin menjadi seorang teknisi data ya, bisa mengambil di Microsoft Data Engineer. Masing-masing rekan-rekan ini data analis ada kuota 100 kalau saya tidak salah ya, 100. Kalau Microsoft Web dan Mobile Developer 50, Data Engineer juga 50 ya. Jadi yang paling banyak kuotanya di sini. Dan memang ini menjadi salah satu yang favorit ya, yang banyak diambil oleh mahasiswa biasanya. Tapi jangan takut ya rekan-rekan, wah ini udah banyak yang daftar, takut nggak lolos. Jangan takut ya, nanti saya bisa kasih kisi-kisi yang mungkin nanti akan membantu rekan-rekan dalam menjawab soal pretest nantinya. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan apa aja mata kuliah yang akan rekan-rekan nanti dapatkan selama proses pembelajaran di studi independen ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari Microsoft Web dan Mobile Developer. Di sini ada 7 mata kuliah rekan-rekan. Ada 7 mata kuliah. Yang pertama ada pemrograman dasar, pengembangan aplikasi web, pengembangan aplikasi dengan Power Platform, Azure Fundamentals, dan ini masing-masing 3 SKS khusus untuk melatih technical skill kalian. Yang selanjutnya ada kreativitas dan berpikir kritis, manajemen proyek dan teknologi informasi, ini masing-masing 2 SKS untuk melatih soft skill kalian. Karena kami merasa bahwasannya dalam proses kita dunia kerja itu rekan-rekan kita bukan hanya mengandal teknikal saja, tapi kita juga bagaimana cara berkomunikasi, cara berkolaborasi, bekerja sama, mengatasi masalah itu sangat-sangat penting dalam dunia kerja. Jadi kami masukkan soft skill 2 mata kuliah ya, masing-masing 2 SKS. Dan diakhiri dengan capstone project sebanyak 4 SKS ya, ini kombinasi antara technical skill dan juga soft skill. Ini outputnya nanti di sini. Gitu ya. Masing-masing itu dari keseluruhannya itu totalnya adalah 20 SKS. Ini untuk yang Microsoft Web dan Mobile Developer. Selanjutnya untuk Microsoft Data Engineer itu ada 7 mata kuliah juga khusus untuk nomor 4 sampai dengan nomor 7 sama dengan yang sebelumnya. Karena memang Data Engineer dengan Web dan Mobile Developer itu ada irisan di bidang cloud computing ya. Jadi nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu sama dengan sebelumnya. Ada nanti di sini nomor 1 ya, basis data relasional, basis data non relasional, sama data fundamental di cloud ya. Jadi ini mata kuliah yang akan rekan-rekan nanti dapatkan, totalnya sama 20 SKS. Nanti saya jelaskan satu-satu ya, profilnya bagaimana. Yang data analis dan AI untuk nomor 5, 6, 7 sama dengan yang sebelumnya. Karena memang ini semua track ada ya. Nomor 5, 6, 7 ada semua.
Nomor 1 nanti rekan-rekan akan belajar menjadi seorang AI engineer, bagaimana mengembangkan AI ya. Nanti dengan menggunakan cognitive service dari Azure. Terus kita juga nanti akan belajar visualisasi data dengan Power BI, data fundamentals, data analis dengan Python ya. Jadi ini mata kuliahnya sama dengan yang sebelumnya, totalnya 20 SKS ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, barangkali ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai penjelasan saya, posisi yang ditawarkan atau mata kuliah yang kami ajarkan nantinya. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke profil lulusan dan bagaimana nanti cara pendaftarannya. Sebelum itu saya buka dulu sesi tanya jawab. Silakan Mbak Melinda, mungkin bisa dibantu Mbak Melinda, teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi atas pemaparannya. Nah, teman-teman, jika ada yang ditanyakan, silakan teman-teman untuk bertanya melalui kolom percakapan ataupun saat ini kita juga membuka sesi jika teman-teman ingin berinteraksi langsung dengan kami, silakan untuk mengaktifkan virtual raise hand-nya terlebih dahulu. Nanti akan kami bantu aktifkan audio teman-teman. Mungkin teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan terkait yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi, jalur pembelajarannya apa saja, kemudian apa saja materi tiap jalur pembelajarannya, silakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Kita cek terlebih dahulu Mas Rinaldi, nampaknya dalam kolom percakapan masih belum ada yang bertanya, ataupun teman-teman belum ada yang bertanya secara langsung, belum ada yang mengaktifkan virtual raise hand-nya, mungkin dapat dilanjutkan terlebih dahulu. Saat ini teman-teman sepertinya sedang menulis, nanti di akhir baru ditanyakan. Silakan dapat dilanjutkan Mas Rinaldi. Baik, saya lanjutkan dulu rekan-rekan untuk profil lulusannya ya. Apa sih yang akan kami dapatkan kalau kami menyelesaikan mata kuliah tadi gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Oke, kita mulai dari Microsoft Web dan Mobile Developer rekan. Oke. Yang pertama, pemrograman dasar. Rekan-rekan nanti akan belajar memahami dasar pengembangan web, pembuatan user interface dan juga API. Yang kedua, pada mata kuliah pengembangan aplikasi web, rekan-rekan akan belajar akan mampu ya memahami konsep pengembangan web dan penyebaran aplikasi yang dikembangkan dengan cloud computing. Yang ketiga, dalam mata kuliah pengembangan aplikasi dengan Power Platform, rekan-rekan nanti akan mampu menunjukkan pengetahuan dalam membangun solusi bisnis dengan Microsoft Power Platform berupa platform web dan juga mobile. Di mata kuliah Azure Fundamentals, nanti rekan-rekan akan mengetahui konsep dari cloud computing untuk melakukan deploy aplikasi dan juga pemantauan. Di mata kuliah kreativitas dan berpikir kritis, rekan-rekan akan mampu memahami cara berpikir secara terstruktur dalam menjalankan proses bisnis. Yang keenam, di mata kuliah manajemen proyek dan teknologi informasi akan mampu mengetahui dasar-dasar proyek teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyek dan juga mengamankan manajemen proyek. Dan yang terakhir, di capstone project, rekan-rekan nanti akan mampu merancang dan menerapkan solusi bisnis berdasarkan permasalahan yang telah dipilih. Ini yang pertama, profil lulusannya. Profil lulusan yang kedua di Microsoft Data Engineer, yaitu di mata kuliah basis data relasional, rekan-rekan akan mampu memahami konsep pembuatan dan pengelolaan basis data yang relasional. Sedangkan di mata kuliah basis data non-relasional, rekan-rekan akan mampu memahami konsep pembuatan data non-relasional dan juga pengelolaannya. Dan yang ketiga, di data fundamental, rekan-rekan akan mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi berbasiskan cloud computing. Sedangkan nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 sama dengan yang sebelumnya. Oke, baik. Di data analis dan AI, kita coba lihat rekan-rekan. Di AI Engineer, rekan-rekan akan mampu mengetahui konsep-konsep fundamental dari AI, penerapan teknik-teknik AI dalam ekosistem Azure, sampai nanti dengan penerapan generatif AI, yang mungkin tahu ChatGPT. Nah, kebetulan itu udah diakuisisi sama Microsoft. Nanti kita bisa menggunakan ChatGPT itu di dalam Azure langsung, gitu ya. Yang kedua, rekan-rekan, visualisasi data dengan Power BI, rekan-rekan akan mampu menyiapkan, memodelkan, dan memvisualisasikan data sehingga menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga, di data fundamental, rekan-rekan akan mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi berbasiskan cloud. Dan yang keempat, di data analis dengan Python, rekan-rekan akan mampu menganalisis dan memvisualisasikan data menggunakan bahasa pemrograman Python.
Bagi rekan-rekan nanti yang teraktif akan ada hadiah, kata Mbak Melinda ya. Silakan disiapkan pertanyaannya. Oke, apa aja fasilitas yang ditawarkan oleh Mari Belajar? Silakan dicatat baik-baik. Nah, nanti kalau misalnya ada yang terlewat ya bisa rekan-rekan nanti tuntut ke Mari Belajar ya. Oke, yang pertama, rekan-rekan nanti akan mendapatkan subsidi kuota total 400.000 ya. Tolong diingat rekan-rekan, subsidi kuota ini sebenarnya di studi independen sudah tidak ada sejak angkatan yang ketiga. Ya, sudah tidak ada sejak di angkatan yang ketiga sebenarnya. Tapi kami tetap memberikan nanti di angkatan yang ke-6 itu dengan total 400.000 untuk masing-masing mahasiswa. Yang kedua, mentor yang sudah tersertifikasi internasional, konversi SKS sampai dengan 20 SKS, reward capstone project dengan total beasiswa 30 juta untuk 3 kelompok, sertifikasi keikutsertaan program, kesempatan mengikuti sertifikasi internasional yang mungkin nilainya jutaan rupiah, ya kalau saya kalkulasi mungkin 2 jutaan lebih. Kalender akademik yang bisa rekan-rekan sesuaikan nanti dengan kalender yang ada di kampus. RPKPS jikalau misalnya rekan-rekan ingin nanti mengkonversi SKS yang ada di Mari Belajar ke kampus masing-masing. Akun Microsoft 365 yang bisa rekan-rekan gunakan untuk penyimpanan sampai dengan 1 terabyte. Akses ke MOOC gratis Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn. Azure Lab Course bagi kursus-kursus tertentu, serta nanti SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, misalnya kalian butuhkan. Ya, jadi fasilitasnya lumayan lengkap, rekan-rekan. Selain ini juga banyak sebenarnya fasilitasnya. Fasilitas untuk pendampingan biar bisa lolos sertifikasi internasional, fasilitas nanti bisa bertanya langsung dengan mentornya walaupun tidak dalam di kelas gitu ya, karena kita ada kelas sendiri, kelas virtual. Fasilitas nanti yang mungkin rekan-rekan dapatkan itu contohnya yang lain ya, networking yang mungkin rekan-rekan akan dapatkan nanti kalau misalnya rekan-rekan bergabung di sini gitu. Nah, apa aja kewajiban kalian? Tadi udah saya jelaskan fasilitasnya. Sekarang saya jelaskan kewajibannya karena biar sesuai ya, ada hak, ada kewajiban gitu ya. Kalau kewajiban rekan-rekan harus menjalani program secara penuh waktu atau full time, maksudnya harus di jadwal-jadwal yang sudah kami tentukan rekan-rekan itu hadir. Ya, bukan berarti dari pagi sampai malam itu harus siap gitu ya, enggak. Tapi di jadwal waktu-waktu yang sudah kami tentukan, rekan-rekan nanti siap hadir di waktu tersebut. Yang kedua, berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB hingga selesai. Disiplin mengisi logbook harian atau mingguan. Hadir minimal 80% dari total kehadiran, mengerjakan tugas yang didelegasikan oleh mentor maksimal sesuai batas yang waktu yang diberikan. Berpartisipasi aktif dalam program yang dipilih. Bagi mahasiswa-mahasiswi program studi independen wajib menyalakan kamera ketika mengikuti perkuliahan. Dan nanti ketika harus mengikuti jadwal ya. UTS, UAS serta sertifikasi internasional yang sudah ditetapkan oleh Mari Belajar seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin tertarik setelah saya sampaikan tadi apa aja fasilitasnya, apa aja yang akan rekan-rekan dapatkan, bagaimana prosesnya, posisi yang ditawarkan, dan rekan-rekan rasanya tertarik untuk bergabung dengan Mari Belajar, ya. Rekan-rekan bisa masuk dulu ke grup WhatsApp kami. Nih, di sini udah kami buatkan grup WhatsApp untuk MSIB 6. Silakan di-scan atau dengan link yang akan dikirimkan nanti oleh Mbak Melinda ya. Di go.maribelajar.org/kandidat-MSIB 6 sudah dikirimkan oleh Mbak Melinda ya. Nanti bisa masuk dulu ke grup. Kalau misalnya rekan-rekan mau daftar, nah ini ya. Kalau misalnya rekan-rekan mau daftar nanti bisa di go.maribelajar.org/MSIB. Saya contohkan rekan-rekan bagaimana proses pendaftarannya ya. Saya contohkan bagaimana proses pendaftarannya. Bentar. Masukkan link yang sudah dibagikan tadi rekan-rekan ya, go.maribelajar.org. Rekan-rekan nanti akan /MSIB ya. Rekan-rekan nanti akan diarahkan ke halaman ini, ke halaman Mari Belajar ya. Nanti rekan-rekan tinggal pilih salah satu program yang ingin rekan-rekan ikuti. Contohnya mau ngambil data analis dan AI, silakan diklik. Oke, yang lainnya rekan-rekan abaikan saja. Nah, fokus ke Mari Belajar saja ya. Fokus ke Mari Belajar. Nanti di sini ada daftar. Ya, ada daftar. Kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini daftarnya tidak bisa diklik,
maka silakan masuk dulu ke akun. Masuk ke akun, ya. Di sini kalau misalnya belum punya akunnya, silakan nanti klik daftar. Nanti pilih perannya sebagai mahasiswa dan silakan diikuti dengan memasukkan data diri, email dan lain sebagainya, sehingga nanti rekan-rekan bisa untuk mengikuti terdaftar sebagai mahasiswa pada portal Kampus Merdeka ini. Dan kembali lagi di sini, ya, pilih program yang ingin rekan ikuti, contohnya data analysis AI, dan klik daftar seperti itu, ya. Nah, jadi rekan-rekan nanti silakan untuk menyiapkan akunnya dulu untuk bisa mendaftar, ya, di Mari Belajar di portal Kampus Merdeka, ya. Silakan nanti daftar terlebih dahulu seperti itu. Nah, ada tawaran menarik lagi rekan-rekan. Dari fasilitas yang sempat kami bilang tadi di awal, ada fasilitas yang lain nih yang mungkin rekan-rekan nanti bisa dapatkan semuanya siapapun. Yaitu program namanya Member Get Member, ya. Member Get Member. Jadi intinya seperti ini. Rekan-rekan silakan mendaftar terlebih dahulu. Oke, mendaftar di Mari Belajar terlebih dahulu. Setelah itu ajak 10 orang, minimal 10 orang, ya, untuk mendaftar juga di Mari Belajar. Setelah mereka mendaftar, minta screenshot-nya. Setelah mereka mendaftar, minta screenshot-nya. Nanti, ya, ketika yang 10 orang ini diterima di Mari Belajar, rekan-rekan nanti akan dapat e-money dari kami total 250.000 untuk masing-masing orang, ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau misalnya di sini ada 30-an orang, bisa mencari 10 orang masing-masing gitu, ya. Nah, itu nanti semuanya kalau misalnya keterima akan dapat masing-masing dari kalian sebanyak 250.000 untuk masing-masing orang. Selain yang tadi sempat saya jelaskan, ada uang untuk kuota, ada untuk capstone project terbaik, ada juga sebenarnya untuk mahasiswa terbaik nantinya, ya. Mahasiswa terbaik sebenarnya itu juga masuk di fasilitas kami. Jadi masing-masing jalur pembelajaran itu nanti akan ada mahasiswa terbaiknya. Gitu, ya. Nah, tapi sebelum memulai program ini kalian udah diberikan nih semacam insentif lah, ya. Rekan-rekan kalau misalnya mau ibaratnya mengajak temannya untuk ikut dalam program ini gitu, ya. 10 orang minimal, nanti bisa baca panduannya, ya, di sini. bit.ly/Mari referral, ya. Nanti silakan diajak 10 orang. Minimal 10 orang minta screenshot-nya. Seperti itu, ya. Mungkin itu saja rekan-rekan, nanti kalau misalnya tertarik untuk program ini, mungkin bisa gabung dulu di grup WhatsApp kami, nanti kita bisa diskusi di sana. Gimana caranya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi di sana nantinya. Seperti itu, dan jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami di LinkedIn Mari Belajar, di Instagram @maribelajar_id, di Facebook maribelajar.id, dan YouTube kami di Mari Belajar. Terima kasih rekan-rekan. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke sesi tanya jawab seperti itu. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik, terima kasih Mas Rinaldi atas pemaparannya. Bagaimana teman-teman, ternyata di Mari Belajar selain mengadakan program studi independen, ternyata banyak fasilitas yang yang akan teman-teman dapatkan, seperti sertifikasi internasional Microsoft, yang mana sertifikasi tersebut jika teman-teman lulus nanti tidak hanya digunakan dalam program studi independen, namun untuk karir teman-teman setelah lulus, baik lulus dalam kegiatan program studi independen maupun lulus dalam perkuliahan, ya, teman-teman sangat dapat menggunakan sertifikat tersebut untuk jenjang karir teman-teman. Sertifikat Microsoft merupakan sertifikat dengan nilai plus, yang mana nanti ketika mengikuti program studi independen tidak hanya mendapatkan sertifikat dari Mari Belajar, namun juga ada sertifikat dari Microsoft jika teman-teman lulus mengikuti sertifikasi. Dan selain itu ada beberapa fasilitas lainnya, akan ada teman-teman akan mendapatkan akun Microsoft 365 yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi, yang dapat digunakan teman-teman selama kegiatan program studi berlangsung. Baik teman-teman, untuk sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Silakan jika teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung dengan kami, silakan untuk mengaktifkan virtual raise hand-nya terlebih dahulu. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan melalui kolom percakapan, kami akan memilih peserta teraktif yang dalam kegiatan pada siang hari ini, khususnya di Institut Teknologi Dell. Untuk teman-teman yang teraktif akan kami pilih dan nanti akan kami berikan reward e-money melalui GoPay ataupun Dana, ya teman-teman. Dan saya informasikan kembali, tadi sudah saya kirimkan untuk tautan daftar hadir, mohon bantuannya pada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini untuk mengisikan daftar hadir. Kemudian teman-teman juga dapat menyimpan atau share tautan-tautan penting yang
saya kirimkan melalui kolom percakapan, ada tautan untuk pendaftaran program studi independen di Mari Belajar, lalu ada tautan pendaftaran member get member yang baru saja tadi di akhir sesi Mas Rinaldi sampaikan bahwa kegiatan ini nantinya teman-teman sebelum memasuki kegiatan program studi independen, teman-teman juga dapat reward apabila teman-teman berhasil mengajak 10 teman lainnya, tidak hanya teman-teman di Institut Teknologi Dell, namun teman-teman di luar universitas silahkan teman-teman mengajak rekan lainnya untuk dapat mengikuti kegiatan program studi independen, dan jika teman-teman berhasil mengajak 10 rekan lainnya, akan kami berikan reward senilai Rp250.000. Selain itu, silakan teman-teman, kami harapkan dapat bergabung juga ke dalam grup kandidat program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar, yang mana grup ini nanti akan membantu teman-teman apabila selama seleksi program berlangsung, teman-teman ada yang ingin ditanyakan setelah kegiatan ini, misalnya teman-teman ada yang kelupaan ingin ditanyakan, silakan teman-teman bergabung untuk bertanya melalui grup WhatsApp. Ataupun jika ingin update terkait dengan seleksi program studi independen bersertifikat, kami akan mengupdate di dalam grup. Untuk itu, kami harapkan teman-teman dapat bergabung ke dalam grup WhatsApp kandidat program studi independen bersertifikat angkatan 6. Baik, silakan teman-teman, akan kami undi di akhir. Sepertinya masih belum ada dari teman-teman Institut Teknologi Dell, karena nanti di akhir kita akan memilih peserta yang teraktif untuk yang bertanya, lebih tepatnya peserta yang bertanya untuk mendapatkan reward dari Mari Belajar. Ini ada 30 teman-teman, 30 peserta teman-teman dari Institut Teknologi Dell. Artinya masih sepi, atau mungkin tadi penjelasan Mas Rinaldi sudah cukup sangat jelas oleh teman-teman. Mungkin Kak Cecilia atau Kak Octavia ingin bertanya terkait dengan kegiatan program studi independen ataupun terkait dengan seleksi yang sedang dijalankan oleh teman-teman. Nampaknya masih belum ada, Mas Rinaldi. Ya. Mohon bantuannya juga kepada teman-teman. Tadi sudah saya kirimkan melalui grup percakapan atau melalui kolom percakapan. Teman-teman mohon untuk dapat memfollow kami untuk melihat, untuk update kegiatan-kegiatan di Mari Belajar. Tidak hanya kegiatan program studi independen, mungkin teman-teman juga ingin melihat ada beberapa Mari Tips yang ada di Instagram Mari Belajar. Silakan teman-teman follow Instagram Mari Belajar di maribelajar_id, kemudian di LinkedIn Mari Belajar. Lalu ada YouTube channel kami di Mari Belajar dan Facebook kami di maribelajar.id. Ya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Nampaknya Mas Rinaldi masih sepi penanya nih. Mungkin teman-teman karena belum ada yang bertanya, atau kita hitung mundur deh, kita tunggu 1 menit. Karena sekarang sudah pukul 2:03, kita tunggu hingga pukul 2:04. Jika ada yang teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan. Mumpung saat ini teman-teman berinteraksi langsung dengan kami Mari Belajar. Apabila ada yang teman-teman ingin tanyakan terkait dengan program, kemudian terkait dengan kegiatannya, jalur pembelajarannya, ataupun hal lain yang berkaitan dengan kegiatan studi independen, silahkan teman-teman dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan kami. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi terkait fasilitas, kemudian syarat-syarat, kemudian jalur pembelajaran CPL yang dapat teman-teman gunakan nanti ketika teman-teman mengikuti kegiatan program studi independen dan ingin dikonversi, karena dari kami menyediakan 20 SKS, nah teman-teman juga dapat konversi besaran SKS sesuai dengan kebijakan kampus maksimal 20 SKS yang kami sediakan. Selain itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi terkait dengan kerangka program di Mari Belajar setelah kegiatan sosialisasi, kemudian ada kegiatan rekrutmen, hingga nanti di akhir teman-teman tidak hanya stop sampai kegiatan studi independen, namun kami juga akan mengadakan kegiatan employability program yang mana akan membantu teman-teman setelah kegiatan ini untuk mendapatkan mitra hiring dari Mari Belajar. Nanti akan teman-teman salurkan juga sesuai dengan kemampuannya teman-teman.
Oke, baik, ada Kak Cecilia mau bertanya. Bentar Kak Cecil, kita bantu aktifkan audionya terlebih dahulu. Oh, sudah ada yang raise hand. Mungkin kita ke Kak Cecil terlebih dahulu. Ini dia Kak Cecil, sudah kami bantu aktifkan audionya Kak Cecil, silakan untuk on mic terlebih dahulu. Ya, Kak Cecil, apakah bisa on mic? Nampaknya masih belum, sudah ada yang raise hand, kita ke Kak Kristi dulu ya. Mas Rinaldi, ada Kak Kristi yang Halo, sudah Kak. raise hand. Oh iya, sudah ada Kak Cecil yang Halo. sudah on mic, silahkan Kak Cecil. Mau tanya Kak, Ya, untuk studi independen ini yang bersertifikat ini berapa lama ya Kak untuk periodenya? durasi. Dan Oke, siap, baik. juga pertanyaan yang kedua, apakah dari mahasiswa yang berjurusan dan semester berapa yang bisa ikut studi independen Kak? Maksudnya apakah hanya sampai semester 5 aja itu Kak, atau diperpanjang lagi semesternya, misalnya kayak sarjana itu bisa dia sampai semester 8 kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Cecilia atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan, Mas Rinaldi dari Kak Cecilia. Yang pertama terkait berapa lama periode kegiatan studi independen berlangsung, dan yang kedua ada pertanyaan terkait dengan jurusan apa saja dan dimulai dari semester berapa, apakah hanya semester 5 saja ataukah bisa di atas atau di bawahnya? Silakan. Oke, terima kasih pertanyaan Kak Cecilia. Jadi kalau untuk pelaksanaannya Kak Cecilia, kita mulai nanti di tanggal 16 Februari sampai dengan 30 Juni. Itu pun nanti akan terpotong dengan waktu libur lebaran, kalau saya tidak salah ya. Waktu libur lebaran nanti akan terpotong di sini. Tapi pendaftarannya di tanggal 15 Desember terakhir Kak Cecilia. Gitu. Jadi kalau Kak Cecilia ingin ikut nanti berarti di tanggal 15 Desember maksimal sudah daftar. Pelaksanaan program belajarnya dari 16 Februari sampai 30 Juni 2024 ya. Dan program belajarnya sebenarnya nggak full ya Kak Cecilia ya, karena kita itu kayak di kampus seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nanti itu jadwal belajarnya di hari Senin jam 10 sampai jam 12, ya berarti nanti belajarnya cuma di jam 10 sampai jam 12 saja. Selepas itu nanti nggak akan ada proses belajar lagi begitu ya. Jadi nanti untuk pelaksanaannya di tanggal 16 Februari sampai 30 Juni ya Kak Cecilia ya. Untuk pertanyaan kedua, untuk semester ya. Jadi semester yang kami bilang di sini sebenarnya minimal Kak Cecilia. Jadi kalau misalnya Kak Cecilia sekarang ada di semester 6, 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Atau semester berapapun yang di atas semester 5. Maka bisa ikut asalkan selama mengikuti program ini nanti nggak boleh yudisium. Ya. Jadi kalau misalnya contohnya nih Kak Cecilia sekarang semester 9 contohnya ya. Kak Cecilia sekarang semester berapa Kak Cecilia? Semester 3 Bang. Semester 3? Iya. Oke, kalau semester 3 untuk sekarang belum bisa Kak Cecilia. Karena kita itu syaratnya langsung dari kementerian ya. Sebenarnya kami dulu itu di angkatan pertama masih nerima Kak Cecilia. Sejak di angkatan kedua itu ada semacam perubahan gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya Kak Cecilia berminat ya, nanti akan kami adakan lagi nanti di angkatan yang ke-7. Akan kami coba nanti sosialisasikan kembali di ITDEL ya, biar nanti mungkin Kak Cecilia bisa ikut. Tapi memang syarat minimal ini dari keputusan dari kementerian, minimalnya di semester 5 ya. Jadi minimal semester 5, walaupun nanti udah lebih dari semester 8, contohnya dia semester 9, boleh nggak ikut? Boleh, asalkan syarat minimalnya di semester 5. Seperti itu Kak Cecilia. Itu yang untuk S1 atau D4 ya. Kalau misalnya D2 sama D3 itu di semester 3. Seperti itu. Menjawab Kak Cecilia? Tapi bang kan aku semester 3, seharusnya bisa dong. Kenapa tadi bisa? Ya. Kak Cecilia sekarang ngambil apa? D2, D3 atau apa? Ya. Gimana? 3. D3? Iya bang. Oh, bisa nih Kak Cecilia langsung daftar ya. Kak Cecilia bisa daftar nanti kalau misalnya D2, D3 bisa daftar nih kalau misalnya Kak Cecilia sekarang di semester 3. Jadi udah bisa nih Kak Cecilia, nanti belajar sama saya juga ya.
Oke, silakan. Ada lagi Kak Cecilia pertanyaannya? Ya Bang, terima kasih Bang. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mbak Melinda. Tadi ada lagi kayaknya Kak Kristi kalau saya nggak Iya, salah. Kak Kristi. Terima kasih sebelumnya Kak Cecilia atas pertanyaannya. Selanjutnya tadi sudah ada yang resen Kak Kristi. Silahkan Kak Kristi, sudah kami aktifkan audionya. Terima kasih Kak. Izin bertanya Kak. Misalnya kita masuk MSIB ini Kak, untuk penilaiannya itu mahasiswa menerima penilaian dari siapa Kak? Terima kasih sebelumnya Kak. Oke, terima kasih Kak Kristi. Mahasiswa menerima penilaian dari siapa? Jadi begini Kak Kristi, kita itu di masing-masing mata kuliah sama seperti kita di kampus ya. Jadi masing-masing mata kuliah nanti ada dosennya, ada mentornya. Ya, mentor kita ini dari dunia industri ada, dari dunia akademik juga ada, gitu ya. Nah, nanti yang menilai ya masing-masing mentor tersebut. Contohnya, saya mengajar di AI Engineer, sama nanti ngajar contohnya cloud computing. Ya, saya ngajar AI Engineer sama cloud computing. Maka nanti yang akan memberikan nilai terhadap mata kuliah tersebut AI Engineer dan cloud computing itu adalah saya. Gitu. Jadi nanti masing-masing mentor yang mengajar itu nanti akan memberikan nilainya langsung di situ. Seperti itu Kak Kristi. Menjawab? Ya, makasih Bang. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi. Semoga menjawab ya Kak Kristi dan tadi pertanyaan dari Kak Cecilia terkait dengan semester, terkait dengan semester dan juga penilaian ya seperti sudah disampaikan oleh Mas Rinaldi bahwa penilaiannya seperti halnya di perguruan tinggi, penilaian dilakukan oleh masing-masing mentor. Kalau di kami sebutannya mentor, oleh masing-masing mentor pengampu kursus. Baik, teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ada tadi pertanyaan terkait dengan semester oleh Kak Cecilia, kemudian oleh Kak Kristi terkait dengan penilaian. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kembali? Pertanyaan yang bagus dari Kak Kristi. Mungkin ya sejauh ini sepertinya baru Kak Kristi ya Mas Rinaldi yang bertanya dengan proses dalam pembelajaran, karena sebelumnya pertanyaan terkait dengan seleksi, baru kali ini terkait Kak Kristi terkait dengan pembelajaran atau terkait dengan kegiatan program studi independen. Kami informasikan kembali, seperti karena belum ada yang ingin bertanya, silakan teman-teman mohon bantuannya untuk mengisi tautan pendaftaran dalam tautan yang sudah saya kirimkan melalui kolom percakapan, dan juga menyimpan beberapa tautan-tautan penting yang dapat teman-teman gunakan dan share ke teman-teman lainnya, yaitu ada tautan pendaftaran kegiatan studi independen di Mari Belajar, lalu ada kegiatan pendaftaran member get member yang mana sebelum teman-teman mengikuti kegiatan program studi independen, nah, teman-teman juga dapat mengikuti kegiatan member get member dengan cara mengajak teman lainnya untuk mendaftarkan diri di program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Dan yang terakhir ada tautan grup kandidat yang dapat digunakan oleh teman-teman jika teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun melihat proses seleksi ataupun informasi-informasi penting lainnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Marta, Mas Rinaldi, bisa dijelaskan terkait kesempatan atau peluang seperti golden ticket untuk dapat bergabung di Mari Belajar setelah lulus? Oke, baik. Terima kasih Bu Marta. Ini ada pertanyaan bagus rekan-rekan. Ini mungkin untuk mahasiswa juga ya. Ada nggak kesempatan atau peluang seperti golden ticket untuk dapat bergabung dengan Mari Belajar setelah lulus MSIB? Sebenarnya ada rekan-rekan ya. Kami di Mari Belajar itu ada namanya Mari Belajar Talent. Yang mana kami itu memberikan kesempatan untuk rekan-rekan untuk bisa mencoba bergabung dengan kami, dan tentunya itu rekan-rekan akan ada proses penilaian juga nantinya ya. Kalau misalnya rekan-rekan bagus untuk kinerjanya, akan kami rekrut untuk bisa bergabung dengan kami. Kalau misalnya nanti banyak orangnya bagaimana? Jangan takut, kami juga memiliki partners yang lain, mitra kami yang lain yang bisa kami salurkan nantinya rekan-rekan ke perusahaan tersebut. Mungkin kalau misal Bu Marta ingin mungkin ada kerjasama khusus, mungkin Bu Marta mungkin bisa hubungi email kami ya di care@maribelajar.org untuk membuat semacam kerjasama seperti itu. Atau mungkin bisa nanti hubungi Mbak Melinda ya untuk untuk kerjasama yang seperti itu Bu Marta. Nah, itu sudah dikirimkan oleh Mbak Melinda untuk bisa membahas lebih lanjut ya mengenai kerjasama seperti itu. Tapi
Saya kasih tahu dari sekarang, kami ada program Mari Belajar Talent yang kami siapkan. Bahkan kami sudah mulai sekarang, Bu. Sudah mulai untuk merekrut beberapa mahasiswa yang baru lulus fresh graduate seperti itu. Kami ajak untuk menjadi talent kami lihat dulu bagaimana kapabilitasnya, kemampuannya, kami berikan kesempatan untuk bisa bekerja dengan kami dulu. Kalau misalnya bagus, akan kami langsung nanti rekrut seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kami juga ada mitra yang lainnya. Seperti itu Bu Marta ya, semoga menjawab dari pertanyaan. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Semoga menjawab Ibu Marta atas penjelasan dari Mas Rinaldi. Sedikit menambahkan, jika teman-teman mengikuti program studi independen di Mari Belajar, tentunya kami mengutamakan misalnya kami mendapatkan informasi dari mitra ada seleksi. Kami mengutamakan teman-teman yang sudah bergabung di Mari Belajar sebelum kami post di Instagram kami, karena di Instagram kami kan sangat luas. Nah, kami mengutamakan teman-teman yang menjadi alumni untuk kami share, dan juga tidak hanya dari mitra, namun di Mari Belajarnya sendiri. Seperti contohnya kemarin ada beberapa waktu yang lalu kami juga hiring khusus untuk Mari Belajar Team atau MIC Team. Itu juga kami mengutamakan teman-teman yang menjadi alumni kami, dan khususnya lagi terlebih lagi jika teman-teman sudah lulus sertifikasi Microsoft dalam kegiatan program studi independen ini, itu menjadi nilai plus dan menjadi keutamaan bagi kami untuk hiring teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sena, Mas Rinaldi. Izin bertanya, apakah akan ada pembelajaran tentang pemrograman dari awal untuk kami mahasiswa yang tidak memiliki basic pemrograman? Baik, terima kasih Kak Sena. Perkenalkan, Sena dari Etidal ya, ingin bertanya. Apakah ada pembelajaran tentang pemrograman dari awal, dan untuk kami mahasiswa yang tidak memiliki basic pemrograman? Terima kasih Kak sebelumnya. Ya Kak Sena, bagusnya kami di sini sebenarnya untuk semua jalur pembelajaran itu diajarkan dari dasar. Sampai nginstal aplikasinya bagaimana itu diajarin. Ya, jangankan dasar dari pemrograman, sampai nginstal aplikasi yang dibutuhkan bagaimana, kliknya yang di bagian mana, itu diajarkan. Jadi nanti Kak Sena nggak usah takut ya, bahkan mahasiswa kami yang di pemrograman itu saya lihat di angkatan yang kelima ini ya, yang sekarang sedang berjalan, itu banyak yang bukan dari jurusan IT. Bahkan mereka jago tuh bikin aplikasinya sekarang ya. Saya juga sampai kaget-kaget ya. Sekarang itu mereka lagi buat capstone project untuk membuat games, permainan, ngembangin permainan tersendiri gitu ya. Udah dibuat, siapkan levelnya dan sebagainya, itu bahkan bukan backgroundnya dari IT ya, dari pendidikan ada ya. Jadi ini tidak menghalangi ya kalau misalnya rekan-rekan belum punya pengetahuan tentang IT sebelumnya, karena akan diajarkan dari awal semua, dari basic semua, bukan dari pemrograman saja ya, dari data analis rekan-rekan juga akan diajarkan dasarnya bagaimana, dari data engineer nanti juga akan diajarkan nanti dasarnya bagaimana, seperti itu ya. Semoga menjawab Kak Sena. Oke, silakan Mbak Melinda. Ya, semoga menjawab ya Kak Sena, bahwa di Mari Belajar semua akan mempelajari dari dasar terlebih dahulu. Tadi ada yang raise hand Mas Rinaldi dari Kak Ivana kalau tidak salah. Kak Ivana, audionya sudah kami aktifkan. Sama-sama Kak Sena, silahkan untuk mengaktifkan mic-nya. Izin bertanya Kak, perkenalkan nama saya Ivana dari ITDL. Saya ingin bertanya, apakah perusahaan yang ditawarkan ini memiliki pembimbing yang pastinya komunikasi itu secara konsisten antara pembimbing di perusahaan dengan pembimbing di kampus? Karena sejauh yang saya dengar itu biasanya sangat jarang terjadi komunikasi antara pembimbing di kampus dan perusahaan, sehingga pembimbing di kampus itu tidak mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan mahasiswa mengikuti program ini, Pak. Terima kasih. Oke, nanti minta tolong ditambahkan Mbak Melinda ya. Oke, baik, terima kasih Kak. Saya jelaskan dulu. Jadi di kami sejak di angkatan pertama Kak, itu kami mencoba untuk selalu mengundang para dosen dari masing-masing kampus untuk hadir ketika pembukaan program. Itu akan ada namanya konsolidasi dengan masing-masing perguruan tinggi ya. Jadi kami akan menjelaskan, kami akan buatkan grup nanti untuk masing-masing perguruan tinggi, dosen-dosennya masuk ke grup tersebut untuk melakukan kerjasama. Atau boleh kalau misalnya ada informasi dan sebagainya, kami akan sampaikan di sana. Yang kedua, biasanya setiap nanti ada permasalahan dengan mahasiswa, kami akan langsung menghubungi dosen tersebut. Akan menghubungi langsung dengan dosen dari masing-masing universitas untuk menjelaskan apa permasalahan dari mahasiswanya. Mungkin ada yang kurang aktif, ada yang mungkin hilang di tengah jalan gitu ya, nggak tahu perginya kemana. Itu biasanya kami akan langsung menghubungi para
dosen tersebut. Bahkan kami itu menyiapkan laporan tengah semester dan laporan akhir semester ya. Jadi contohnya nih setelah siapa tadi bertanya ya, saya lupa ya. Nanti habis UTS gitu ya, kami akan mengirimkan laporan belajar rekan-rekan sekalian ke kampus masing-masing. Jadi bisa dilihat tuh sama program studinya masing-masing, hadirnya berapa kali, dapat nilainya berapa, kendalanya di mana, nanti akan terlihat di sana. Jadi kami selalu menjaga komunikasi yang baik dengan masing-masing universitas. Bahkan kami juga sering ibaratnya langsung menghubungi masing-masing universitas tersebut. Jadi untuk komunikasi kami dengan universitas sejauh ini sampai di angkatan yang kelima itu berjalan dengan sangat baik. Bahkan mungkin di antara semua mitra yang ada yang mungkin yang memberikan laporan belajar ya per 2 kali dalam satu program itu mungkin cuma Mari Belajar. Saya nggak tahu yang lainnya ya lebih detailnya, tapi itu bukan sesuatu kewajiban dari masing-masing mitra, tapi kami sengaja untuk memberikan hal itu sebagai salah satu cara kami untuk membuat proses komunikasi kami yang baik antara kami dengan masing-masing universitas. Seperti itu. Silakan mungkin Mbak Melinda bisa ditambahkan yang mungkin sering berhubungan ya dengan para dosen di kampus. Ya, baik. Sedikit menambahkan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi bahwa benar kami di Mari Belajar tidak hanya nanti ketika onboarding tidak hanya mahasiswanya saja yang kita jelaskan terkait dengan kegiatan program, namun juga nanti kepada PIC-nya. Jadi nanti kami meminta bantuan untuk teman-teman peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam kegiatan program studi independen di Mari Belajar untuk membantu menghubungkan kami dengan dosennya dengan mengirimkan email ataupun nanti kami mengkolek data dari Bapak Ibu dosennya agar kami mengetahui mengetahui siapa saja Bapak Ibu dosen dari teman-teman ataupun koordinator dari program dari perguruan tinggi teman-teman untuk nanti kami undang ke dalam kegiatan yang khusus dihadiri oleh Bapak Ibu koordinator, Bapak Ibu dosen ataupun Bapak Ibu dari Kaprodi untuk menyimak apa saja kegiatan-kegiatan dalam program studi independen di Mari Belajar. Nanti juga akan dijelaskan bahwa teman-teman akan mendapatkan laporan akhir, kemudian ada juga laporan tengah semester, kemudian juga ada beberapa ujiannya. Dan nanti setelah setelah UTS atau ujian tengah semester, kami juga akan melaporkan kegiatan teman-teman. Jadi nanti laporannya ada 2 skema, yaitu ada pelaporan setelah hasil ujian tengah semester, ada 3 skema, laporan tengah semester, kemudian laporan akhir semester, dan juga di akhir akan ada sertifikat dan juga transkrip nilai yang tidak hanya kami share kepada teman-teman, namun juga kepada Bapak Ibu dosen. Dan selain itu jika ada permintaan dari Bapak Ibu dosen teman-teman yang ingin bertemu langsung dengan kami juga dapat memfasilitasi hal tersebut karena sudah beberapa kali dalam kegiatan ini ada beberapa mahasiswa di perguruan tinggi yang ingin Bapak Ibu dosennya, khususnya Ibu dosen pembimbing yang ingin bertemu dengan kami baik dari Mari Belajar ataupun dari mentor-mentor yang mengajar teman-teman untuk bertemu dan konsolidasi, kami memfasilitasi hal tersebut. Ya, semoga menjawab ya Kak Ivana terkait hal tersebut. Jadi nanti kami dari Mari Belajar sangat memfasilitasi apabila ada keinginan dari Bapak Ibu dosen untuk bertemu dengan Mari Belajar ataupun untuk berkonsolidasi. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Marta. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Marta yang pertama yang terkait dengan program MSIB Mandiri ini mungkin nanti kita bisa melalui chat ya Ibu terkait dengan hal ini. Nanti akan saya jelaskan di chat di WhatsApp ya Ibu, mohon izin. Dan untuk fasilitas bagi Bapak Ibu dosen, contohnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi, kami membuat di awal nanti karena akan ada onboarding untuk mahasiswa, namun di Mari Belajar tidak hanya onboarding, kami juga mengadakan kegiatan khusus untuk koordinator perguruan tinggi yang juga dapat mengundang Bapak Ibu dosen, kaprodi ataupun dosen-dosen pembimbing mahasiswa-mahasiswinya untuk dapat ikut kegiatan konsolidasi Mari Belajar bersama PIC perguruan tinggi. Selain itu nanti juga mahasiswa akan kami fasilitasi dengan laporan tengah semesternya yang akan kami kirimkan, nanti akan kami buatkan grup Ibu, grup khusus untuk PIC. Jadi nanti PIC apabila ada yang ingin bertanya bagaimana penilaian mahasiswanya dapat ditanyakan melalui grup ataupun langsung kepada kami ke Mari Belajar, seperti itu.
semoga menjawab ya Ibu Marta. Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya masih belum ada. Aku Kak, untuk Ya, tanya, Ibu. Ya, Kak Cecilia. ini Kak, mungkin aku agak gimana ya, Kak, maaf nih Kak, mungkin aku agak kurang mengerti nih, aku agak dijelasin dulu. Untuk yang ke dosen ini gimana ya Kak? Maksudku kan Kak, ini kan kami lagi kuliah nih. Nah, kuliah terus untuk kami bisa tahu nih dosen ini gimana Kak? Maksudnya. Ya, mohon maaf Kak Cecilia, boleh dijelaskan ulang tadi agak terputus di saya. Untuk pertanyaan terakhir, mohon dijelaskan terkait dengan Kan aku bingung nih, kan aku yang ikutin sosialisasi studi independen. Terus kan Kakak tadi Kakak bilang dosen, biar mereka tahu gimana ya Kak caranya. Dan juga kami mau belajarnya ini kapan bisa Kak? Maksudnya apakah besok atau gimana Kak? Maksudnya kami belum ngerti Kak untuk dosen ini maksudnya gimana Kak cara bilangnya. Dan mereka juga tahu gitu Kak. Kayak yang Kakak bilang tadi itu. ya baik, terima kasih pertanyaan dari Kak Cecilia. Mungkin penjelasan bagaimana Bapak Ibu dosennya tahu bahwa Kak Cecilia tengah atau sedang mengikuti pendaftaran di program studi independen khususnya di Mari Belajar. Apakah seperti itu Kak Cecilia? Saya konfirmasi kembali pertanyaannya. Ya, bisa bantu dijawab oleh Mas Rinaldi? Ya, terima kasih Kak Cecilia. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau untuk itu ya pertama begini. Jadwal belajar kita kemungkinan nanti ada yang bisa bersamaan dengan mata kuliah yang ada di kampus pertama, ada yang berbeda dengan yang ada di kampus. Ya, jadi bisa ada yang bersamaan, ada juga yang nanti itu berbeda. Ya, bahkan ada di beberapa mahasiswa yang mungkin jadwal yang ada di Mari Belajarnya dengan yang ada di kampus itu berbeda semua. Maksudnya jadwalnya aman gitu ya. Jadi nggak perlu untuk memberikan semacam konfirmasi ke dosennya. Nah, namun ketika ada jadwalnya yang bersamaan, pertama begini, rekan-rekan kan udah mengurus ya semacam surat SPTJM ya, semacam surat rekomendasi dari universitas masing-masing mengenai program ini. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa untuk melampirkan tentang surat tersebut ke dosen masing-masing. Maksudnya untuk memberitahukan bahwasannya rekan-rekan mengikuti program studi independen, begitu. Jadi rekan-rekan nanti mungkin bisa kalau misalnya ada mungkin sewaktu-waktu jadwal tabrakan mungkin ya bisa minta izin ya. Karena di kami juga 80% masih diperbolehkan rekan-rekan yang untuk perizinannya. Bahkan kami juga ada skema tersendiri khusus kalau misalnya contohnya kami semua pertemuan itu berbarengan nih dengan yang ada di kampus gitu ya. Nanti ada skema tersendiri dari kami seperti itu. Tapi untuk sekarang kami belum bisa memberitahukan bagaimana skema khususnya. Intinya rekan-rekan kalau misalnya memang nanti ada jadwal tabrakan dengan mata kuliah yang ada di kampus, pertama mungkin bisa dijelaskan ke dosennya. Pertama seperti itu ya, dikasih tahu dengan surat SPTJM atau surat rekomendasi dari universitas tersebut. Kalau misalnya rekan-rekan mengikuti program studi independen. Dan saya rasa apalagi di ITDEL ya udah ada koordinatornya sendiri untuk MSIB, seharusnya sudah aman untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang tidak bisa nih untuk ditinggalkan, contohnya ada praktikum yang memang tidak bisa ditinggalkan, contohnya bisa izin ya. Kami ada surat sistem perizinan tersendiri gitu ya. Nanti bisa izin juga. Jadi intinya rekan-rekan kalau misalnya intinya harus ada kemauan yang kuat dulu dari diri masing-masing gitu ya untuk bisa mengikuti program baik itu di kampus maupun di studi independen di Mari Belajar. Ya, jadi kami juga tidak akan mempersulit rekan-rekan nantinya. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti dengan program ini dengan baik nanti. Seperti itu. Jadi kita ada 80% yang bisa dimanfaatkan juga. Jadi 20% silakan memanfaatkan. Kalau misalnya memang ada yang mungkin tabrakan gitu, itu pertama. Yang kedua, kita juga ada perizinan secara khusus nanti kalau misalnya memang ada mata kuliah yang mungkin tabrakan seperti itu. Mungkin itu ya dari saya sebagai penjelas. Silakan Pak Melinda. Ya, semoga terjawab ya Kak Cecilia terkait dengan bagaimana kegiatan yang juga harus dibarengi dengan perkuliahan atau bagaimana perizinan ke dosennya. Seperti itu. Mungkin satu pertanyaan terakhir,
pas sekali ada pertanyaan dari Kak Adi Simanjuntak, Mas Rinaldi, mungkin Kak Adi Simanjuntak, sebagai penutup pertanyaan dalam kegiatan sosialisasi di Institut Teknologi Del, pertanyaan dari Kak Adi terkait dengan izin bertanya, untuk program MSIB ini, apakah pilihan bidang studi harus sesuai dengan jurusan di kampus? Lalu yang kedua, untuk pembelajarannya kita menggunakan media apa saja? Oke, baik. Terima kasih Kak Andi. Untuk pertama, tidak harus sama jurusan. Bahkan di jurusan pemrograman banyak yang dari pendidikan, ekonomi, hubungan internasional gitu ya. Bahkan pernah ada mahasiswa yang terbaik itu bukan dari dunia IT, tapi dari dunia apa ya, saya lupa waktu itu dia dari jurusan apa gitu ya. Tapi intinya rekan-rekan tidak harus dari jurusan yang sama gitu ya. Yang kedua, untuk pembelajaran menggunakan media apa? Menggunakan media Microsoft Teams seperti ini. Tapi kita juga ada nanti media yang lain, semacam LMS. Tapi itu kan bisa diakses secara online ya dengan browser gitu. Secara default, secara bawaan rekan-rekan harus punya Microsoft Teams dulu. Microsoft Teams yang seperti yang digunakan sekarang, nah itu nanti akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu Kak Andi ya, semoga menjawab. Ya, semoga menjawab ya, Kak Ani. Tadi sedikit mengingat kembali Kak Rinaldi, Mas Rinaldi, bahwa untuk yang ada mahasiswa terbaik, khususnya dari angkatan 3 kalau tidak salah, mahasiswa tersebut mendapatkan nilai terbaik karena berhasil lulus dalam sertifikasi dan juga nilai-nilai dalam kegiatannya setiap kursusnya baik, itu dari program studi hubungan internasional. Jadi teman-teman di Mari Belajar tidak hanya karena pembelajarannya khusus untuk di bidang IT, tidak khusus untuk teman-teman yang dari jurusan di luar bidang IT, tidak dapat mengikuti, namun teman-teman kami sangat terbuka karena kami juga mempelajari dari dasar. Nanti, teman-teman akan dipelajari seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi, bahwa nanti teman-teman akan diajari bagaimana cara menginstalnya, mulai dari bagaimana cara menginstalnya hingga pengaplikasiannya, seperti itu. Baik teman-teman, karena pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup, nah jika teman-teman ada yang ingin bertanya kembali, silakan sebentar saya kirimkan kembali tautannya. Apabila setelah kegiatan ini teman-teman ada yang ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan program studi independen, silakan teman-teman dapat bergabung ke dalam grup kandidat, program studi independen bersertifikat angkatan 6 di go.maribelajar.org/kandidat-MSIB 6. Kemudian juga kami ingatkan kembali, himbau kembali, mohon bantuannya untuk mengisi tautan daftar kehadiran. Lalu juga teman-teman silahkan untuk share dan juga segera daftarkan diri teman-teman karena hari ini sudah H-3 sebelum penutupan. Saat ini sudah tanggal 12, penutupan kegiatan program studi independen akan ditutup pada tanggal 15. Jangan sampai kelewatan. Segera amankan posisi teman-teman dan juga ajak teman-teman lainnya untuk dapat mengikuti kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar, khususnya untuk kegiatan member get member yang mana nanti jika teman-teman berhasil mengajak 10 teman-teman lainnya untuk mendaftar akan mendapatkan reward menarik dari Mari Belajar. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di maribelajar_id, lalu ada LinkedIn kami di Mari Belajar, YouTube channel kami di Mari Belajar juga, dan Facebook kami di maribelajar.id. Dan baik teman-teman, untuk itu karena waktu kita terbatas, kami Mari Belajar mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman, khususnya kepada Ibu Marta, selaku koordinator dari IT Del yang sudah saya hubungi. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari Mari Belajar dapat mengadakan sosialisasi kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 dan bertemu langsung dengan teman-teman dari Institut Teknologi Del. Sebelum penutupan, izinkan saya membacakan sebuah pantun, satu pantun saja. Sebentar Yang saya hadir, lihat. Mbak. Ya, nanti tolong bantu untuk cakepnya ya, Mas Rinaldi. Duduk santai di tengah taman, Cakep, lihat adik memakan apel. cakep. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dalam kegiatan sosialisasi di Institut Teknologi Del. Saya Melinda Rahma, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman dari Institut Teknologi Del. Senang rasanya bertemu dengan teman-teman. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat diterapkan oleh teman-teman dan juga dapat pertimbangan teman-teman untuk mengikuti kegiatan
program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar dan mengajak teman-teman lainnya untuk segera daftar. Ingat, hari ini H-3 penutupan pendaftaran. Untuk itu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang teman-teman. Ya.